Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 50 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tulul umri fi ta'atillahi, panjang umur di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tulul umri, adapun panjang umur fi ta'atillahi di dalam taat pada Allah itu, fahuwa yang demikian itu mahbubun dicintai oleh Allah, wa matlubun dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki umur yang panjang, kemudian kita gunakan untuk taat pada Allah, itu adalah diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam pergantian tahun dari 2020 menjadi 2021 nanti. Kita masih diberi kesempatan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap diberi kesempatan untuk senantiasa taat pada Allah, untuk senantiasa memperbaiki diri. Tidak semua orang di malam ini taat pada Allah. Ada yang hura-hura, ada yang hiburan, ada yang mencari kesenangan, ada yang merencanakan kesenangan-kesenangan walaupun tidak jadi, hadirin sekalian. Dan itu semua adalah rencana manusia, namun Allah yang menentukan. Dan kita diberi panjang umur untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang disyukuri. Tidak semua orang bisa taat pada Allah. Taat itu di samping usaha kita adalah pemberian dari Allah. Kita kadang-kadang mau ibadah susah, usaha kita susah. Lalu kadang-kadang kita taat kok demikian mudah. Jadi taat di samping kita usahakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memiliki umur yang panjang, lalu umur itu digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya orang dicintai oleh Allah adalah kesehariannya isinya taat pada Allah. Itulah tandanya orang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isi kesehariannya dia gunakan buat bermaksiat pada Allah, kesehariannya buat kelalaian, kesehariannya buat hiburan-hiburan.
dan lupa ibadah kepada Allah, itu tandanya orang sedang tidak disukai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam. Nabi bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita ini adalah orang yang umurnya panjang, digunakan untuk taat pada Allah. Amalnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, sesama tetangganya baik, kesehariannya baik, berakhlakul karimah, dan diberi umur panjang. Itulah orang yang paling baik, hadirin sekalian. Dan seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan diisi dengan kedurhakaan kepada Allah. Jadi umurnya panjang lalu buat maksiat, lalu buat hura-hura setiap tahun sampai lupa dia ibadah kepada Allah. Itulah orang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa kullama kanal umru atwala fi ta'atillahi, tatkala umur itu lebih panjang di dalam taat kepada Allah, kanatil hasanatu aktsaru, maka kebaikan-kebaikan lebih banyak. Kanatil hasanatu aktsaru, maka kebaikan-kebaikan itu lebih banyak. Wad darajatu arfa'a, dan derajat-derajat itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umur panjang untuk taat pada Allah diisi dengan kebaikan, maka orang tersebut isinya kebaikan-kebaikan sangat banyak, dan derajat-derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tuluhu fi ghairi ta'atillahi, adapun panjang umur di dalam selain taat pada Allah, fabalaun, maka itu adalah bencana, wasyarrun, dan keburukan. Jadi umurnya panjang digunakan buat bermaksiat kepada Allah, itu adalah bencana, hadirin sekalian, dan itu adalah keburukan. Jadi bencana itu tidak hanya tanah longsor, tidak hanya banjir, tidak hanya kebakaran, tidak hanya gunung meletus, tidak hanya kehilangan uang. Kita durhaka kepada Allah, tapi kita masih tetap diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bencana buat kita. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Maka kita jadikan seluruh aktivitas kita senantiasa di dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu bisa bernilai ibadah, bahkan hal yang mubah, hadirin sekalian, bisa bernilai ibadah manakala kita niatkan dengan ridha Allah dan ikhlas karena Allah. Contohnya kita makan, hadirin sekalian. Makan itu amalan yang mubah. Mau makan boleh, mau nggak makan boleh. Tapi kalau makan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makan ini niat saya, dengan makan ini bisa kuat ibadah kepada Allah, punya tenaga, tenaganya digunakan untuk ibadah, maka makannya menjadi ibadah, hadirin sekalian. Rekreasi itu ibadah yang mubah. Mau rekreasi boleh, mau nggak rekreasi boleh. Tapi ketika rekreasi itu diniatkan menghilangkan pikiran-pikiran yang jenuh, kemudian agar kita bisa tenang di dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya dan ibadah-ibadah kepada Allah, rekreasi pun bisa bernilai ibadah, hadirin sekalian, selama tidak ada kemaksiatan di dalam kegiatan itu. Kalau di dalamnya rekreasi ada kemaksiatan, ya nggak bisa dinilai ibadah pada Allah, hadirin sekalian. Maka isi hidup kita dengan menjalankan perintah Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah kita jalankan,
baik yang kita senang maupun yang kita nggak senang, hadirin sekalian, maupun kelihatannya berat. Sholat itu mungkin menyenangkan, puasa menyenangkan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu pun perintah Allah, hadirin sekalian. Mau nggak mau, suka tidak suka, itu perintah Allah yang juga hendaklah kita laksanakan, hadirin sekalian. Dan organisasi yang paling konsen terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar, itu adalah FPI, hadirin sekalian. Kita tahu hari ini, hadirin sekalian, kemarin itu FPI telah dibubarkan oleh pemerintah, hadirin sekalian. Pemerintah kita sudah tahu bahwa pemerintah kita ini adalah zolim, hadirin sekalian. Zolimnya luar biasa, hadirin sekalian. Pembubaran itu saja, hadirin sekalian, itu melanggar undang-undang, hadirin sekalian. Kalau kita bicara undang-undang berserikat dan berkumpul, itu dilindungi oleh undang-undang, hadirin sekalian. Tetapi rezim ini sungguh menghalalkan segala cara untuk tujuannya, hadirin sekalian. Nah, lalu sikap kita gimana, hadirin sekalian? Sikap kita pertama, sabar, hadirin sekalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kita mau ngelawan juga akan merusak, hadirin sekalian. Keadaannya akan malah lebih gawat lagi. Berarti kita sabar. Kemudian, hadirin sekalian, yang sekarang sedang difokuskan adalah pengusutan pembunuhan 6 laskar FPI agar bisa tuntas, hadirin sekalian. Maka kita diminta untuk bersabar, hadirin sekalian. Kalau itu tuntas, itu akan menjerat, hadirin sekalian, menjerat Kapolda, menjerat Kapolri, bahkan menjerat Presiden, hadirin sekalian. Berarti kita diminta untuk bersabar, hadirin sekalian. Kalau kondisi kita nggak sabar, hadirin sekalian, maka pengusutan itu akan terhapus dengan sendirinya. Rezim ini sedang melakukan pengalihan isu yang luar biasa dari awal dan selalu gagal, hadirin sekalian. Pengalihan isu dengan berbagai macam trik-triknya, sampai perampasan pesantren markas syariah, hadirin sekalian. Itu ingin dirampas, hadirin sekalian, dan lain sebagainya. Namun fokus pada pengusutan 6 laskar dan kita bersabar. Insya Allah kemenangan ada di pihak kaum muslimin, hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian jahatnya itu biasanya tidak percaya akan adanya hari pembalasan, tidak percaya akan adanya akhirat. Dan kita hendaklah tidak demikian. Kita umat Islam ini yakin bahwa akhirat itu ada, bahwa pembalasan hari akhir itu ada, sehingga kita senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berakhlakul karimah, hadirin sekalian, tentunya agar kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa taksurus sayyi'atu, akan banyaklah kesalahan-kesalahan. Orang yang panjang umur tetapi digunakan untuk selain taat pada Allah, selain durhaka kepada Allah, akan banyaklah kesalahan-kesalahan. Wa taqaddu'aful khoti'atu, dan akan berlipat-lipatlah dosa-dosanya. Jadi hendaklah kita senantiasa gunakan waktu yang tersisa ini untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa'i fid dunya liyastaksira minal a'malis shalihatil muqarribati ilallahi ta'ala. Barang siapa yang mengaku bahwa dia senang
panjang umur di dunia untuk memperbanyak amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana ma'azalika, jika dia melakukan hal itu harisan, bersungguh-sungguh, alaiha, di dalam amal soleh, musyammiran, bergegas, fiha, di dalam amal soleh, wa mujaniban, dan menjauhi, lima yushghiluhu anha, terhadap apa-apa yang menyibukkan terhadap amal soleh itu, terhadap perkara minal umuri dunya, berupa urusan-urusan dunia, fahuwa minas shodiqina asbahu, maka orang itu menyerupai orang-orang yang benar, menyerupai orang-orang yang jujur, menyerupai para orang-orang soleh. Hadirin sekalian, jadi orang yang mengaku bahwa dirinya senang panjang umur untuk taat pada Allah, maka harus dibuktikan. Buktinya adalah kesehariannya diisi dengan taat pada Allah, kesehariannya senantiasa menjauhi larangan Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut serupa dengan orang-orang soleh terdahulu. Hadirin sekalian, orang-orang soleh terdahulu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah secara maksimal. Hadirin sekalian, dan kita meniru mereka. Hadirin sekalian, kalau amal kita ingin sama dengan mereka, itu sulit. Yang bisa adalah kita menyerupai mereka. Amal kita seperti Abu Bakar Siddiq, nggak bisa. Hadirin sekalian, seperti Rasulullah, nggak mungkin. Hadirin sekalian, seperti tabi'in, nggak mungkin, masih jauh. Hadirin sekalian, tabi'in itu banyak yang sholat malamnya semalam suntuk. Nah, kita boro-boro. Hadirin sekalian, kita sholat malamnya 2 rakaat sebelum subuh. Hadirin sekalian, itu pun masih mending kondisinya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh terhadap amal kebaikan, sebenarnya kita baru menyerupai para salafus soleh dan tidak sama seperti salafus soleh, dan itu sudah bagus untuk umat akhir zaman. Hadirin sekalian, umat akhir zaman itu, kondisi kita sekarang ini, tantangan untuk beramal solehnya berat. Hadirin sekalian, maka untuk menyerupai seperti para sahabat, seperti para tabi'in, itu sangat sulit. Hadirin sekalian, maka ada jaminan barang siapa yang cinta kepada orang-orang soleh akan sama kedudukannya dengan orang-orang soleh di surga nanti. Hadirin sekalian, jadi meskipun amal kita ini dikit, hadirin sekalian, amal kita ini pas-pasan, kita akan bersama para tabi'in, bersama para ulama, bersama para sahabat, bersama para nabi di akhirat nanti, karena kita mencintai orang-orang soleh. Hadirin sekalian, begitu juga kebalikannya, orang yang cintanya kepada pelacur, orang yang cintanya kepada artis-artis, orang yang cintanya kepada tukang-tukang maksiat, maka dia akan bersama mereka di akhirat nanti. Hadirin sekalian, wa in kana mutakasilan, barang siapa mengaku cinta ibadah tetapi dia malas anha untuk beramal soleh, wa musawwifan fiha, menunda-nunda amal soleh. Akni, yang saya maksudkan dengan domir ha adalah al-a'malus solih. Barang siapa yang malas beramal soleh, menunda-nunda amal soleh, fahuwa minal kazibin, maka dia sebenarnya adalah orang yang berbohong cinta kepada akhirat. Al-muta'allilin, orang-orang yang beralasan, bima la yuhni anhu, kepada hal yang tidak semestinya, beralasan kepada hal yang tidak dibutuhkan. Jadi Allah nggak membutuhkan alasan. Dia mau malas ibadah,
mau menunda-nunda ibadah, Allah tidak membutuhkan alasannya, hadirin sekalian. Dan orang yang mengaku cinta Allah tetapi dia bermalas-malasan ibadah, tetapi dia lebih senang bermaksiat kepada Allah, itu adalah minal kazibin, orang-orang yang bohong, orang-orang yang dusta, dan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Li'anna man ahabba ayyabqa li ajli syai'in, karena sesungguhnya orang yang cinta untuk sesuatu, wujida fi ghayatil hirsi, maka orang itu akan bersemangat dengan sungguh-sungguh ala zalika syai'i, terhadap sesuatu itu, makhafata ayyafutahu, dia takut luput sesuatu itu, wa yuhalu bainahu wa bainahu, dan takut akan terhalang antara dia dan antara sesuatu tersebut. Siyama wal amalu sholihatu la yumkinu illa fid dunya, lebih-lebih amal soleh itu tidak mungkin dilakukan kecuali di dunia. Jadi amal soleh tidak bisa dilakukan kalau kita sudah meninggal dunia. Kita menyesalnya luar biasa, menangis sejadi-jadinya, ingin kembali ke dunia, hadirin sekalian, tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita meronta-ronta pengen kembali sesaat, ingin ke dunia, tidak akan diberikan, hadirin sekalian. Dan kesempatan untuk beramal soleh hanyalah di dunia ini, hadirin sekalian. Di dunia ini adalah kesempatan untuk beramal soleh. Setelah di akhirat, setelah di alam kubur, maka kesempatan untuk beramal soleh itu sudah tidak ada lagi, hadirin sekalian. Maka orang yang mengaku cinta Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam amal soleh waktu di dunia. Wala yatasawwaru wujuduhu, dan tidak tergambar wujudnya, fi ghairiha, di dalam selain dunia, albattatan, sama sekali. Li'annal akhirata, karena sesungguhnya akhirat itu daru jazain, negeri pembalasan, walaisat bidari amalin, dan bukan negeri beramal. Jadi akhirat adalah negeri pembalasan, hadirin sekalian, bukan negeri beramal. Negeri beramal adalah dunia, akhirat negeri pembalasan. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar debu, dia akan mendapatkan, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar debu, dia akan melihat balasannya, hadirin sekalian. Maka kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengisi hari-hari kita di tahun baru ini dengan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru katanya harus optimis, hadirin sekalian. Maka usahakan kita tahun baru ini punya sifat optimis. Optimis, rezim zalim akan runtuh, hadirin sekalian. Optimis, kita bersemangat untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja cobaan-cobaan yang datang dari Allah ini penyebabnya adalah dosa-dosa kita, hadirin sekalian. Oleh karena itu, kita hendaklah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.